Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di kelas 10.3 dalam pembelajaran Al-Quran Hadis seperti biasanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Semoga pelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah dan kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mulai. Alasannya? Kita doakan semoga Nabila segera sembuh ya. Amin. Kemudian selanjutnya hari ini Ustadz akan mengajak kalian untuk membahas ya, menganalisis kebenaran penurunan Al-Quran materinya. Nanti Ustadz akan mengajak kalian untuk menganalisis sejarah penurunan Al-Quran ya pada masa Nabi Muhammad SAW lewat diskusi kelompok ya. Jadi kita karena kelasnya sudah dibagi dalam kelompok ya, kelompok Quran hadisnya seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, maka nanti kalian akan bisa berikan tugas ya untuk mendiskusikan ya, menganalisis terkait tentang sejarah penurunan Al-Quran. Diharapkan setelah pelajaran ini kalian pertama bisa menumbuhkan sikap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran. Kemudian kalian bisa menunjukkan sikap jujur ya dan yakin terhadap penurunan Al-Quran. Kemudian kalian bisa menganalisis, memahami ya, tentang proses penurunan Al-Quran, serta kalian bisa menyajikan hasil analisis dari kelompok kalian itu ya tentang sejarah penurunan Al-Quran. Sejarah penurunan Al-Quran. Nah, berikut ada gambar ya. Ini gambar apa? Ini gambar gua Hiro. Turunnya Al-Quran ini merupakan suatu kejadian yang mengagetkan Rasulullah ya. Nah, karena proses penurunan Al-Quran ini sangat berat, diturunkan melalui para malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu tersebut. Nah, Rasul itu merasa berat, tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tapi setelah berkali-kali diulang oleh malaikat Jibril, akhirnya Rasulullah SAW dapat menerimanya. Apa tanggapan Anda tentang Gua Hiro dan narasi yang ada di sampingnya? Silahkan yang ingin memberikan tanggapan, angkat tangannya. Gua Hiro itu adalah saksi tempat turunnya Al-Quran kepada Rasulullah. Pada masa itu Rasulullah sedang uzlah atau berdiam diri, mencari, berdoa kepada Allah, meminta tunjuk untuk kaumnya. Kemudian Allah melalui perantara malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Oke, terima kasih. Kasih aplaus ya. Bisa dipahami? Untuk kelompok 2, silahkan diskusikan proses penurunan Al-Quran, sejarah proses penurunan Al-Quran. Dan untuk kelompok 3, silahkan didiskusikan hikmah apa yang dapat diambil dari proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Silahkan temukan, diskusikan, cari referensi, bisa di e-booknya, bisa di internet ya. Silahkan dicari ya. Ya. Jadi seperti ini gitu. Silakan Di sini tertulis dikutip dari internationalcomfort.com. Tulisnya yang pertama itu surat pertama ini surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang merupakan menjadi awal dari kenabian Muhammad. Waktu Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama. Jelasin pokoknya agama secara nasional pada banyak itu kata Rasulullah
diskusinya ya? Oke, kalau sudah selesai, sudah siap untuk memaparkan hasil analisisnya? Oke, kita mulai dari kelompok berapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Oke, silakan kelompok mana yang ingin ngasih tanggapan? Kelompok 2? Ya, oke, silakan. Siapa? Raka. Mari Raka, silakan. Silakan berdiri, berikan tanggapan terkait yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nah, dari tanggapan tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterimanya Al-Quran dari malaikat Jibril secara berangsur-angsur di Gua Hira. Selanjutnya disampaikan setelah itu malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membaca apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, terus berkali-kali. Setelah itu Rasulullah SAW dapat menerimanya dan membacanya. Nah, kasih aplaus. Baik, luar biasa diskusinya. Yang pertama itu melalui mimpinya, kemudian dirumuskan langsung ke dalam jiwa Rasulullah. Kemudian yang paling berat itu seperti gemerincing lonceng yang sangat keras. Kemudian malaikat menampakkan diri dengan wujud seorang laki-laki yang elok rupanya. Dan yang terakhir itu malaikat Jibril menampakkan dirinya dengan wujud aslinya. Ya. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa malaikat Jibril itu turun membawa wahyu kepada Nabi itu dengan 3 cara. Ada yang menampakkan wujud aslinya, kemudian menyamar sebagai seorang laki-laki dan tidak menampakkan wujudnya, ya. Namun hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincing lonceng. Tadi udah dijelasin sama teman-teman dari kelompok 3 ya. Kemudian proses penurunan Al-Quran itu ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar secara lengkap dari awal hingga akhir. Kemudian diturunkan kepada nabinya secara berangsur-angsur. Nah, kemudian pendapat yang kedua itu diturunkan ke langit dunia 20 kali atau 23 kali atau 25 kali Lailatul Qadar ya. Selama 20, 23 atau 25 tahun ya. Nah, pada setiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut sekedar diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Nah, pendapat yang ketiganya awal diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian penurunan selanjutnya, nah itu berangsur-angsur di berbagai waktu, artinya tidak pada malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, pendapat yang paling banyak dianut itu adalah pendapat nomor pertama. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan langsung ke langit ya. Jadi penurunan Al-Quran itu dengan 3 tahap. Pertama diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz, kemudian dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia ya, dan kemudian diturunkan berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW di dunia. Dan pendapat yang paling banyak itu adalah pendapat di mana Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia ya, ke Baitul Izzah ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Nah, apa hikmahnya wahyu waktu diturunkannya ini? Waktu diturunkannya itu 22 tahun 2 bulan 20 hari. Dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi atau 9 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63. Di Gua Hiro yang pertama turun surah Al-Alaq tadi sudah disampaikan, surah Al-Alaq sampai ya. Dan terakhir hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur adalah agar mudah dihafal, mudah ditulis, mudah dipahami, mudah diamalkan ya. Maka diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian
juga dapat meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya, sebab dengan demikian Nabi Muhammad akan sering berkomunikasi dengan rohnya. Yang ketiga, akan lebih berkesan di hati umat Islam, terutama pada ayat-ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Kemudian menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang muncul ketika itu. Jadi ketika ada masalah yang Rasulullah tidak bisa menyelesaikannya, akan turun ayat Al-Quran sebagai petunjuk ya, untuk menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah yang muncul. Dan kemudian yang pasti itu meringankan umat Islam dalam upaya meninggalkan sikap mental dan tradisi jahiliyah yang negatif secara berangsur-angsur. Jadi masyarakat Islam itu kan masih dalam pengaruh jahil ya, jahiliyah pada masa itu, sehingga dengan diturunkan secara berangsur-angsur maka itu dapat meringankan beban. Jadi berubahnya sedikit-sedikit, tidak sekaligus ya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya. Saya mau tanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Wah, semua ya. Azril lah dulu, karena yang pertama. Silakan Azril. Ada yang ditanyakan? Baiklah, dari sini saya ingin bertanya dari hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur, yaitu yang dari tadi dari poin keempat yang agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah yang muncul ketika itu. Saya ingin bertanya gitu, contoh masalah dari pertanyaan-pertanyaan itu apa dan gitu. Oke, makasih ya. Saya hapus dulu untuk pertanyaannya. Pada suatu hari Rasulullah namanya ya, kongsi ya. Istilahnya Rasulullah itu diajak untuk tidak menghina lagi ya, atau tidak menghina lagi, stop dakwahnya, jangan menghina agama kami, ikut agama kami, nanti kamu akan kami kasih apa yang kamu inginkan, gitu ya. Atau paling tidak sebulan ini kamu ikut agama kami dengan catatan jika kami benar tinggalkan agamamu. Sebulan kemudian nanti kami ikut agamamu, jika seandainya kamu benar maka kami akan ikut agamamu dan kami tinggalkan agama kami. Itu permasalahan. Lalu turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma ta'budun wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu ma ta'budun lakum dinukum waliyadin. Ayat itu menjelaskan, Allah menyuruh mengatakan pada orang-orang kafir bahwa saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya, dan kamu pun bukan penyembah apa yang kamu sembah ya, dan saya tidak akan pernah ya menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi silahkan agamamu untukmu ya, agamaku untukku, tidak usah dicampur. Nah itu contoh masalah ketika itu turun wahyu untuk menyelesaikan permasalahan. Oke ya, saya hapus untuk kita semua ya. Baik, karena waktu kita sudah hampir habis ya, kita sampai pada tahap Ustadz kasih waktu kalian 10 menit ya untuk menuliskan kembali tentang sejarah turun Al-Quran. Kemudian nanti jawabannya kalian kirim ke email Ustadz. Udah tahu kan email Ustadz kan? Jawabannya dikirim ke email Ustadz ya. Silakan dijawab sekarang. Baik, demikian saja pelajaran kita hari ini tentang sejarah turun Al-Quran. Semoga apa yang sudah kita pelajari, kita diskusikan ya, dan kalian sampaikan, presentasikan kepada teman-teman kalian, itu bisa diterima, dipahami dengan baik ya, sehingga bisa menjadi referensi baru dalam hidup terkait pengetahuan kita tentang sejarah turunan Al-Quran. Mari kita ucapkan lafaz hamdalah untuk pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.